Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Erna Hernawati, AKCPMA, CA, CGOP, dan Ibu Husnah Nurlaila Ermaya, SE, MM, AK, CA, CGP, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Etika Bisnis. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis penerapan tata kelola perusahaan di negara Malaysia. Untuk kasusnya kami mengambil studi kasus The Goldman Sachs Group Incorporation. Sebelum kami memulai paparan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Iksan Maulana Putra dengan NIM akhir 070. Lalu ada Cynthia Nindya Jatanti Putri dengan NIM akhir 062. Ada Dela Rahmada Wawi dengan NIM akhir 066. Lovenka Diva Nafael dengan NIM akhir 067. Ada Muhammad Satria dengan NIM akhir 068, Syeka Rila Wahmi dengan NIM akhir 069, Hairunisa Alika Pradipta dengan NIM akhir 071, dan Kanidia Andini dengan NIM akhir 072. Selanjutnya ada abstrak. Tata kelola perusahaan di Malaysia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak kemerdekaannya pada tahun 1957. Perbaikan dalam tata kelola bisnis di Malaysia telah terjadi setelah diperkenalkannya Malaysian Code Corporate Governance atau disingkat MCCG pada tahun 2000. MCCG merupakan hasil konsultasi dari berbagai pihak yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan investor di pasar Malaysia setelah terjadi keruntuhan ekonomi akibat krisis keuangan tahun 1997 sampai 1998. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan tata kelola di suatu perusahaan yang berada di negara Malaysia, dan juga untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dengan mengambil salah satu contoh dari perusahaan yang berada pada negara tersebut. Pada penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka dengan jenis data yaitu data sekunder, yang berasal dari laporan tahunan The Goldman Sachs Group yang diakses melalui Google. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Malaysia mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun terdapat beberapa kasus pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip dan aturan tata kelola perusahaan. Salah satunya adalah kasus skandal Goldman Sachs yang melibatkan pelanggaran terkait anti suap di Malaysia dan melanggar panduan yang telah ditetapkan oleh Malaysian Code Corporate Governance. Selanjutnya, saya Khairunisa Salika Pradipta dengan NIM akhir 071 akan menjelaskan bagian pengantar terkait sejarah tata kelola perusahaan di Malaysia. Yang pertama itu, tata kelola perusahaan di Malaysia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak kemerdekaannya pada tahun 1957. Pada awalnya, tata kelola perusahaan di Malaysia didasarkan pada Undang-Undang Inggris. Tetapi seiring dengan waktu, undang-undang baru telah diperkenalkan untuk mengatur dan memperbaiki tata kelola perusahaan di negara ini. Kemudian terdapat beberapa langkah penting dalam sejarah tata kelola perusahaan di Malaysia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1965, Parlemen Malaysia meloloskan Undang-Undang Syarikat atau Companies Act dengan mengatur perusahaan di Malaysia. Undang-undang ini diperbarui pada tahun 2016 untuk memperbaiki tata kelola perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, tahun 1993, Komisi Tata Kelola Perusahaan Malaysia atau Securities Commission of Malaysia didirikan untuk mengawasi pasar modal dan melindungi investor. Pada tahun 2001, Bursa Efek Malaysia atau Bursa Malaysia didirikan sebagai penggabungan 3 bursa efek di Malaysia. Bursa ini bertanggung jawab untuk mengatur perdagangan saham dan instrumen keuangan di Malaysia. Selanjutnya, tahun 2007, Komisi Nasional Tata Kelola Perusahaan atau National Corporate Governance Committee didirikan untuk memperkuat tata kelola perusahaan di Malaysia. Peran penting dari tata kelola perusahaan dalam membangun ekonomi suatu negara sangatlah signifikan,
Terlebih lagi dalam situasi ekonomi saat ini dan skandal besar-besaran yang terjadi di Malaysia. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dianggap semakin krusial karena dapat meningkatkan pergerakan modal serta efisiensi di pasar modal. Next. Kemudian, perbaikan dalam tata kelola bisnis di Malaysia telah terjadi setelah diperkenalkannya Malaysian Code Corporate Governance atau MCCG pada tahun 2000. Malaysian Code Corporate Governance merupakan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akutabilitas perusahaan. Kemudian MCCG ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan investor di pasar Malaysia setelah terjadi krisis keuangan tahun 1997 sampai 1998. Kode ini direvisi kemudian pada tahun 2007 dan 2012 untuk memperjelas peran dan tanggung jawab Dewan Direksi. MCCG ini mengadopsi sebagian besar kode tata kelola perusahaan Inggris dan menetapkan prinsip dan pedoman bagi perusahaan dalam merancang pendekatan tata kelola perusahaan. Kemudian ada beberapa rekomendasi dari MCCG 2000 meliputi, yaitu yang pertama pemisahan peran Chairman dan Chief Executive Officer atau CEO. Yang kedua yaitu sepertiga dari anggota Dewan merupakan Direktur Independen. Kemudian MCCG yang direvisi pada tahun 2007 mewajibkan perusahaan publik memiliki fungsi audit internal dengan kepala yang melaporkan langsung ke komite audit. Kemudian prinsip tata kelola perusahaan memasukkan kebutuhan untuk memformalkan standar etika melalui kode etik, serta strategi perusahaan untuk mempromosikan keberlanjutan. Kemudian masa jabatan direktur independen ditentukan dan persyaratan penilaian tahunan untuk direktur independen juga diberlakukan. Pemerintah Malaysia menunjukkan keseriusannya dalam membimbing perusahaan menuju struktur tata kelola yang efektif dan pengawasan yang efisien oleh Dewan Perusahaan dengan perbaikan terus-menerus terhadap MCCG ini. Kemudian MCCG ini berlaku bukan hanya untuk perusahaan terbuka, namun berlaku juga untuk entitas yang terdaftar seperti badan usaha milik negara, yang tidak terdaftar seperti badan usaha milik negara, perusahaan publik, usaha kecil dan UKM atau UKM, dan perantara berlisensi. Next slide. Baik, saya Dela Ramadarawi dengan NIM belakang 066. Selanjutnya akan menjelaskan terkait penelitian terdahulu yang berjudul Perbedaan Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan Saham, dan Corporate Social Responsibility, Studi pada negara Indonesia dan Malaysia, yang ditulis oleh Hayatun Nufus dan Dr. Erwin Saraswati, AK CPMA CSRA. Objek penelitiannya yaitu 30 sampel perusahaan di Indonesia dan 30 sampel perusahaan di Malaysia yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang tidak signifikan pada GCG di Indonesia dan di Malaysia, dikarenakan nilai rata-rata hanya menunjukkan perbedaan sebesar 2%. Tingkat skor terkait GCG di Indonesia dan Malaysia terbilang tinggi karena lebih dari 50% dari hasil skor keseluruhan. Hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan di Indonesia dan di Malaysia memiliki mekanisme penerapan GCG yang dibilang cukup baik. Selanjutnya ada tinjauan. Yang pertama itu mengenai agency teori. Dalam agency teori dikenal berbagai istilah, yang diantaranya adalah agency relation atau hubungan agensi. Hubungan agensi ini bisa terjadi karena disebabkan adanya penyerahan sejumlah aktiva oleh beberapa pihak. Untuk pihak yang menyerahkan aktiva sekaligus memberi wewenang serta tanggung jawab untuk pengelolaan aktiva ini disebut sebagai prinsipal. Lalu, pihak yang menerima tanggung jawab tersebut untuk mengelola aktiva disebut sebagai agent. Dalam menjalankan tugasnya, kedua belah pihak akan bertindak untuk memenuhi tugas mereka secara rasional, berdasarkan kondisi perekonomian mereka masing-masing. Hal inilah yang nantinya membuat mereka selalu mementingkan kepentingan mereka dan menyebabkan conflict of interest dan agency problem. Menurut Eisenhardt dalam Tri Yuwono, pada tahun 2018, agency problem ini dilandasi oleh 3 hal, yang diantaranya yaitu self-interest, keorganisasian, dan informasi. Lalu selanjutnya ada one-tier and two-tier board system. Dalam penerapan corporate governance, itu terdapat 2 sistem.
Kedua sistem tersebut ialah one-tier board system dan two-tier board system. Dalam hal ini, Malaysia menerapkan two-tier board system. One-tier board system merupakan jenis sistem dalam corporate governance yang dimana organ pengawas dan organ pelaksananya ini di dalam perusahaan ditempatkan di suatu board yang sama, yaitu Board of Director atau Dewan Direksi. Dewan ini dipimpin oleh seorang CEO atau Chief Executive Officer. Dewan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu Dewan Direksi dan Dewan Non-Direksi. Berbeda dengan jenis one-tier board system, jenis two-tier board system membuat pemisahan terhadap organ yang berwenang dalam menjalankan pengelolaan kegiatan operasional perusahaan dan pihak yang berperan untuk mengawasi pihak lain dalam mengelola perusahaan. Setiap organ nantinya akan dipimpin secara terpisah dan diatur secara ketat mengenai pemisahan tugas tersebut. Saya akan Diandini dengan NIM 072. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian tinjauan. Selanjutnya ada Good Corporate Governance. Jadi Good Corporate Governance ini didefinisikan sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengelola bisnis. Di dalamnya memberikan panduan tentang bagaimana mengendalikan dan mengarahkan perusahaan untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang mampu menambah nilai perusahaan, serta bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Mekanisme tata kelola perusahaan diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan telah berjalan dengan baik dan dikelola tanpa adanya penyalahgunaan atau penyimpangan. Terdapat 5 prinsip Good Corporate Governance, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Good Corporate Governance yang baik akan memberikan perlindungan yang efektif kepada pemegang saham untuk memulihkan investasi mereka secara wajar, tepat dan efisien, dan memastikan bahwa manajemen bertindak untuk kepentingan perusahaan. Selanjutnya, Malaysia Code Corporate Governance atau disingkat menjadi MCCG. Jadi MCCG ini diperkenalkan pada tahun 2000 dan telah menjadi alat yang signifikan untuk reformasi tata kelola perusahaan dan telah mempengaruhi praktik tata kelola perusahaan secara positif. MCCG mencerminkan prinsip-prinsip global dan praktik tata kelola perusahaan yang diakui secara internasional, yang telah disyaratkan oleh undang-undang, peraturan, atau yang ditentukan oleh Bursa Saham Malaysia. Sejak revisi terakhir pada tahun 2017, MCCG baru-baru ini diperbarui pada tanggal 28 April 2021. Edisi 2021 secara sah berlaku pada tanggal 28 April 2021 hingga saat ini. MCCG 2021 berfokus pada praktik yang diterima secara global yang meliputi peningkatan kebijakan dan praktik dewan, memperkuat pengawasan dewan dan integrasi keberlanjutan dalam strategi dan operasi perusahaan, serta adopsi praktik terbaik terutama untuk perusahaan dengan tingkat kepatuhan rendah. Selanjutnya ada bisnis etik. Jadi bisnis etik ini adalah suatu kebijakan yang memandu perilaku sebuah entitas perusahaan. Dalam etika terdapat aturan mengenai konsep seperti benar, salah, baik, dan buruk. Etika bisnis dapat memberikan bekal bagi setiap pemimpin bisnis dalam hal ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis. Jadi etika bisnis merupakan pedoman atau acuan dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis secara etis bagi manajer atau karyawan perusahaan. Etika bisnis memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan semua hukum yang berlaku. Bisnis yang memperlakukan pelanggan atau kliennya secara etis dapat membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan jangka panjang. Selain itu, bisnis yang terkenal dengan prinsip etika yang efektif dapat memperoleh citra positif sehingga dapat meningkatkan kualitas mereknya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada metode ini, penulis hanya memaparkan hasil dari penelitian dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh objek yang dapat terlihat dan diamati dengan jelas. Jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan data yang memuat informasi tentang suatu bidang usaha seperti latar belakang perusahaan, visi misi perusahaan, struktur organisasi, dan peraturan yang terdapat pada perusahaan yang didapatkan secara lisan maupun tertulis.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka dengan jenis data yaitu data sekunder, yang berasal dari laporan tahunan The Goldman Sachs Group Incorporated, yang dapat diakses melalui Google. Selain itu, penulisan ini juga mengumpulkan data pendukung dari sumber literatur yang memiliki kaitannya dengan topik penulisan. Pemilihan metode ini dilakukan berdasarkan karena dalam penulisan ini kami akan melakukan analisis terkait penerapan tata kelola pada The Goldman Sachs Group Incorporated yang merupakan sebuah perusahaan di Malaysia. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Yang pertama adalah tujuan dari penerapan GSG ini. Tujuan dari penerapan GSG ini adalah yang pertama yaitu untuk mewujudkan nilai pemegang saham dari jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua yaitu tata kelola perusahaan menyediakan kerangka mekanisme kontrol yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya, sekaligus mencegah yang tidak diinginkan konfliknya. Kedua yaitu prinsipnya ada yang pertama perilaku etis, kedua akuntabilitas, ketiga transparansi, dan juga yang keempat ada keberlanjutan. Selanjutnya ada analisis tahapan implementasi GCG. Jadi tahapan implementasi ini merupakan suatu tahapan yang menandakan dimulainya pengimplementasian GCG yang nantinya akan diterapkan oleh perusahaan. Nah, tahap implementasi ini akan berjalan sesuai dengan pedoman yang berlaku di negara Malaysia dan disesuaikan dengan roadmap implementasi. Maka tahap-tahapan yang mendasari implementasi GCG di Malaysia itu ada 7. Yang pertama ada pendirian MICG. Jadi ini ada Malaysian Institute of Corporate Governance. Jadi di Maret 1998, MICG ini didirikan pertama kali di negara Malaysia yang merupakan lembaga independen yang berfungsi untuk memperkenalkan dan mendorong pengembangan standar GCG pada perusahaan-perusahaan di negara Malaysia. Nah, tujuan pendirian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Malaysia mengenai GCG untuk kepentingan negara Malaysia. Kemudian yang kedua adalah penerbitan peraturan GCG. Jadi, peraturan yang mengatur tentang GCG di Malaysia pertama kali diluncurkan pada tahun 2000. Nah, lembaga yang berwenang dalam menerbitkan peraturan tersebut adalah Komisi Sekuritas Malaysia. Jadi, tujuan dibentuknya peraturan tersebut adalah meningkatkan pengawasan terhadap pengungkapan keuangan dan praktik penerapan GCG yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di negara Malaysia. Nah, peraturan ini nantinya akan mewajibkan seluruh perusahaan di negara Malaysia untuk menerapkan GCG yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, itu terutama prinsip transparansi. Kemudian yang ketiga, ada penerapan GCG pada bank konvensional. Jadi Bank Negara Malaysia itu menerbitkan pedoman penerapan GCG untuk bank-bank konvensional di negara Malaysia pada tahun 2002. Nah, tujuan dari adanya penerbitan pedoman ini adalah memberikan dasar bagi bank-bank konvensional di negara Malaysia untuk melaksanakan kegiatan operasional yang sesuai dengan praktik GCG yang berlaku di Malaysia. Kemudian yang keempat, ada pengeluaran indeks GCG. Jadi, Bursa Malaysia ini mengeluarkan suatu indeks pengukuran GCG pada tahun 2014, itu dikenal dengan nama FTSE for Good Bursa Malaysia, atau bisa disingkat juga F4GBM Index. Jadi, peluncuran indeks ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan praktik GCG pada perusahaan-perusahaan di negara Malaysia. Nah, nantinya indeks ini akan dijadikan sebagai alat pengukuran kinerja perusahaan Malaysia dalam penerapan praktik GCG. Selain itu, indeks ini juga akan memberikan penghargaan kepada perusahaan di Malaysia yang mendapatkan skor tertinggi dalam penerapan praktik GCG di perusahaannya. Kemudian yang kelima, ada peluncuran laporan berkelanjutan. Jadi, sejak tahun 2005, Bursa Malaysia juga mewajibkan perusahaan-perusahaan di Malaysia yang tercatat di bursa untuk mengungkapkan laporan berkelanjutannya. Nah, laporan berkelanjutan ini akan diungkapkan sebagai wujud nyata bagi perusahaan dalam menjalankan kewajibannya. Nah, ketika menerapkan praktik GCG, maka si pengungkapan laporan ini akan memberikan informasi kepada publik bahwa perusahaan ini telah beroperasi sesuai dengan aturan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berlaku di negara Malaysia.
Yang keenam, ada penetapan GCG syariah. Jadi Bank Negara Malaysia ini juga meluncurkan pedoman penerapan untuk GCG terhadap bank syariah. Jadi pedoman ini nantinya akan bertujuan agar bank-bank syariah yang beroperasional di negara Malaysia ini mampu menerapkan praktik-praktik GCG yang sejalan dengan prinsip syariah yang merupakan bagian dari spirit Islam. Kemudian yang ketujuh adalah peninjauan kembali dan peningkatan peraturan GCG. Jadi ketika peraturan GCG ini diterbitkan di Malaysia, ini sering terjadi peninjauan kembali dan peningkatan secara berkala. Nah, salah satu contoh kasusnya itu adalah ketika Komisi Sekuritas Malaysia itu menetapkan peraturan GCG pada tahun 2007, yang mana itu merupakan peningkatan dari peraturan sebelumnya yakni pada tahun 2000. Nah, peningkatan peraturan GCG ini bertujuan untuk memperkuat persyaratan GCG yang diterapkan oleh perusahaan publik di negara Malaysia. Maka berdasarkan tahapan implementasi GCG yang disebutkan sebelumnya, dapat dianalisis bahwa ketika ingin memasuki tahapan implementasi, perusahaan yang beroperasional di Malaysia ini akan terlebih dahulu meningkatkan kesadarannya terhadap betapa sih pentingnya implementasi GCG di suatu perusahaan. Setelah itu, perusahaan nantinya akan menerapkan standar GCG yang telah disusun oleh pemerintah. Kemudian implementasi GCG perusahaan akan diawasi oleh lembaga pemerintahan, independen, dan regulator. Baru yang terakhir, perusahaan nantinya akan juga mengalami perbaikan dan peningkatan dalam implementasi GCG yang telah dilakukan. Selanjutnya ada struktur tata kelola perusahaan. Jadi berdasarkan Companies Act 2016, Malaysia itu menerapkan model tata kelola perusahaan yang bersifat one-tier pada sistem tata kelola perusahaannya, di mana direksi ini bertanggung jawab penuh terhadap manajemen usaha dan juga pemegang saham. Dari strukturnya, model one-tier ini memiliki dewan yang terdiri dari Board of Directors dan juga Independent Directors, di mana Board of Directors ini memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan operasional dari perusahaan, dan si Independent Director ini bertugas mengawasi kinerja direksi dan juga melaporkan langsung kepada pemegang saham. Nah, kelebihan dari model one-tier ini yaitu dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan karena seluruh anggota Dewan Direksi bertanggung jawab secara kolektif terhadap keseluruhan keputusan yang diambil, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dari perusahaan. Sedangkan untuk kekurangan dari model one-tier ini, yaitu terdapat kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara Board of Directors dan juga Independent Directors, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan juga evaluasi yang ketat untuk memastikan berjalannya tugas dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Baik, selanjutnya ada kebijakan tata kelola perusahaan. Yang pertama ada Malaysia Code on Corporate Governance atau MCCG yang diterbitkan oleh Securities Commission Malaysia. Nah, isi dari kebijakan ini yaitu panduan yang mencakup 36 prinsip peraturan global terkait tata kelola perusahaan sebagai referensi bagi perusahaan. Nah, MCCG ini menerapkan prinsip CARE, di mana kepanjangannya itu Comprehend, Apply, dan juga Report, dengan tujuan memberikan dorongan bagi perusahaan dalam praktik tata kelola dengan menghargai pentingnya prinsip-prinsip dalam mendorong nilai jangka panjang perusahaan. Kebijakan yang kedua yaitu ada Corporate Governance Guidance yang diterbitkan oleh Bursa Malaysia. Nah, isi dari kebijakan ini yaitu pedoman GCG bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia. Terdapat tiga bagian yaitu guidance on board leadership and effectiveness, guidance of effective audit and risk management, dan juga guidance on integrity in corporate reporting and meaningful relationship with stakeholder. Yang terakhir ada Companies Act 2016 yang diterbitkan oleh pemerintah negara Malaysia. Isi dari kebijakan ini yaitu dasar utama untuk dalam membuat kebijakan terkait perusahaan lainnya.
Pada kebijakan ini dibahas terkait tata kelola perusahaan yang baik dan juga sistem tata kelola yang dapat diterapkan oleh perusahaan di Malaysia. Selanjutnya, internalisasi GCG. Jadi, internalisasi GCG di Malaysia mengacu pada upaya untuk memotivasi perusahaan di negara Malaysia dalam menerapkan praktik-praktik prinsip GCG seperti transparansi, keadilan, dan akuntabilitas ketika mengambil keputusan untuk kegiatan operasional perusahaan. Tujuan dari adanya tahap internalisasi adalah menjamin bahwa perusahaan di negara Malaysia mematuhi standar etika yang berlaku dan mampu mengendalikan risiko dengan efektif. Ada beberapa langkah yang diambil oleh negara Malaysia untuk mendorong internalisasi GCG di negaranya. Yang pertama, membentuk regulasi dan aturan. Beberapa regulasi dan aturan ditetapkan oleh negara Malaysia secara konsisten dan jelas untuk mengatur praktik GCG di setiap perusahaan. Salah satu contohnya adalah Komisi Sekuritas Malaysia yang mengeluarkan MCCG. Kode etik tersebut mewajibkan seluruh perusahaan terbuka di negara Malaysia untuk memperkuat internalisasi praktik GCG dalam kegiatan operasional bisnisnya. Kode etik tersebut akan menjadi acuan bagi seluruh perusahaan di negara Malaysia dalam meningkatkan praktik GCG yang lebih efektif. Yang kedua, meningkatkan partisipasi stakeholder. Partisipasi stakeholder dalam hal ini meliputi Dewan Direksi, Manajemen Risiko, dan karyawan. Para stakeholder dipastikan secara aktif turut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Selain itu, para stakeholder juga memastikan bahwa penerapan GCG telah dilakukan secara konsisten dalam kegiatan operasional perusahaan dan sejalan dengan prinsip-prinsip GCG. Yang ketiga, meningkatkan prinsip GCG. Prinsip GCG yang dimaksud dalam hal ini berupa akuntabilitas, transparansi, dan responsibilitas. Jika perusahaan di Malaysia menjalankan prinsip-prinsip GCG yang berlaku, maka perusahaan akan memberikan informasi kepada para stakeholder secara akurat dan relevan. Yang keempat, memperkuat pengembangan sistem pengendalian internal. Pengembangan sistem pengendalian internal yang kuat dan baik akan membentuk perusahaan yang mampu mengelola risiko yang ada. Selain itu, perusahaan juga dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan dan penurunan tingkat korupsi. Dan yang kelima, mengadakan program pelatihan. Program pelatihan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran manajemen dan karyawan terhadap pentingnya penerapan praktik GCG. Selanjutnya, yaitu mengenai penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk kinerja Dewan, ini mengacu pada kemampuan direksi untuk menjalankan peran Dewan. Sebuah Dewan yang efektif itu yaitu salah satu yang berhasil dapat melakukan set peran yang diperlukan. Kemampuan Dewan untuk menjalankan peran ini akan menentukan seberapa efektifnya Dewan mengatur perusahaan. Untuk penilaian kinerja mengenai Dewan di negara Malaysia ini dipandu berdasarkan pada pedoman yaitu Malaysian Code of Corporate Governance atau MCCG. Penilaian direksi ini meliputi seperti kemauan dan kemampuan terhadap tantangan yang penting dan mengajukan pertanyaan dengan tepat berkaitan dengan peran strategis. Lalu adanya integritas dalam menghadapi permasalahan atau benturan kepentingan antara direksi dan pemegang saham berkaitan dengan peran pengawasan. Lalu ada juga komitmen untuk melayani perusahaan, uji tuntas dan integritas, serta berkaitan dengan peran pelayanan. Lalu ada keyakinan untuk berdiri sesuai dengan sudut pandang yang benar, dan terakhir yaitu langkah-langkah atau peningkatan yang diusulkan untuk dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi kelemahan yang teridentifikasi berkaitan dengan peran pengawasan. Lalu selanjutnya yaitu ada Komite Penunjang Dewan. Terkait dengan Komite Penunjang Dewan, MCCG atau Malaysian Code of Corporate Governance ini mengatur dan memberikan panduan. Salah satu komite penunjang Dewan adalah Komite Audit yang independen yang membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan. Terkait dengan Komite Audit, diperlukannya yaitu tingkat pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan komitmen yang sesuai dari para anggotanya, sangat penting bagi kemampuan Komite Audit untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.
Pemahaman yang kuat ini tentang proses pelaporan keuangan dilengkapi dengan pemahaman yang luas. Berbagai perspektif yang beragam dapat secara signifikan memperkuat kualitas audit internal dari perusahaan. Komite audit sendiri bukan dari pimpinan direksi. Komite audit ini memiliki kebijakan dan prosedur untuk menilai kesesuaian, objektivitas, dan independensi auditor eksternal untuk menjaga kualitas serta keandalan laporan keuangan yang diaudit. Komite audit juga harus hanya terdiri dari direktur independen. Selanjutnya ada whistleblowing system. Whistleblowing system dianggap sebagai tindakan yang mengungkapkan perilaku yang tidak etis. Di Malaysia, korupsi semakin memprihatinkan karena dapat mengancam dan merusak sistem, termasuk masalah sosial dan ekonomi. Transparansi Internasional merilis Indeks Persepsi Korupsi 2021 yang menempatkan Malaysia pada peringkat 62 dari 180 negara sebagai kinerja terburuk selama 5 tahun terakhir. Namun pada tahun 2022, peringkat tersebut meningkat menjadi 61 dari 180 negara. Peringkat CPI dapat membantu melihat dampak nyata dari masalah korupsi di suatu negara, sehingga perlu meningkatkan whistleblowing system dengan solusi dan memberantas masalah korupsi tersebut. Pemerintah Malaysia berkomitmen untuk merumuskan Whistleblower Act untuk mendorong pengungkapan pelanggaran dan tindakan lainnya. Kemudian, Malaysia secara bertahap telah memperkenalkan perlindungan hukum bagi pelapor dalam upaya untuk melawan malpraktik dan penipuan perusahaan melalui yang pertama Companies Act tahun 1965, yang kedua yaitu Capital Markets dan Services Act tahun 2007, yang ketiga yaitu Whistleblower Protection Act tahun 2010, yang kemudian Whistleblower Protection Act 2010 berlaku secara umum bagi pelapor yang mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan kesalahan di sektor swasta atau publik. Pemberlakuan Whistleblower Protection Act 2010 adalah salah satu bagian dari upaya Malaysia dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Konvensi PBB menentang korupsi. Oke, selanjutnya di sini mengidentifikasi modus operasi skandal dengan detail menggunakan berbagai sumber yang terpercaya dan relevan internasional dan nasional. Nah, di sini dimulai terkait dengan kasus Goldman Sachs, muncul terkait dengan adanya tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh beberapa politik yang bekerja sama dengan manajemen dari Goldman Sachs yang ada di Malaysia. Jadi di sini kasus Goldman Sachs itu tidak terlepas dari perusahaan yang namanya 1MDB merupakan sebuah perusahaan BUMN di Malaysia. Nah, jadi di sini dia terkait adanya tindakan pencucian uang terkait dengan penyerahan dana investasi obligasi senilai $6,5 miliar kepada Goldman Sachs. Nah, di sini Goldman Sachs mendapat sebuah fee terkait dengan underwriter-nya penerbitan obligasi sebanyak $600 juta. Nah, $600 juta ini dinilai sangat tidak wajar terkait dengan fee yang didapatkan karena hampir sebesar 10% dari total obligasi yang diterbitkan. Selanjutnya tuh Goldman Sachs di sini menerima ini karena ingin meningkatkan kinerja perusahaan di Malaysia dengan mengelabui komite audit. Jadi karena sistemnya one tier dan di situ dewan langsung dibawahi oleh komite audit. Nah, jadi di sini dia ingin meningkatkan kinerja terkait dengan perusahaan agar terlihat lebih baik di cabang Malaysianya. Terus pada dasarnya tujuan dana ini seharusnya untuk membantu ekonomi dari masyarakat Malaysia. Karena pada awalnya 1MDB yang merupakan perusahaan Malaysia itu didirikan untuk menyejahterakan Malaysia melalui pembangunannya. Tapi terkait dengan adanya penerbitan obligasi melalui Goldman Sachs, malah penerbitan obligasi ini untuk dananya untuk menyuap-nyuap para politikus agar dibungkam terkait dengan transaksi ini. Next. Selanjutnya, kalau kita lihat permasalahan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip tata kelola berdasarkan OECD 2014, yaitu terkait dengan transparansi. Kenapa transparansi di sini? Karena Goldman Sachs menutupi dan tidak menjelaskan secara rinci sumber dari informasi pendapatan yang diterima. Terkait dengan 600 juta, mengapa dia menerima sebanyak sebesar itu, sedangkan nilai wajar dari penerimaan fee terkait dengan penerbitan obligasi itu di pasaran tidak sebesar itu. Terus terkait akuntabilitas, terkait pertanggungjawaban. Artinya apa? Di sini kegagalan dewan dalam menjalankan tugasnya yang mana praktek ini tidak sesuai dengan corporate governance. Harusnya dewan ini bisa mempertanggungjawabkan pendapatannya, dari mana pendapatannya itu berasal.
Selanjutnya terkait dengan responsibility. Nah, tanggung jawab Goldman Sachs terhadap stakeholder. Karena kasus ini, Goldman Sachs ini mendapatkan denda. Nah, denda ini kan pasti akan merugikan para stakeholder ketika perusahaan kita mendapatkan denda yang begitu besar dari kasus ini. Selanjutnya terkait dengan independensi. Nah, pada praktek ini dijalankan sudah ada kerjasama antara Goldman Sachs dan 1MDB. Artinya apa? Artinya dalam independensi ini harusnya penerbitan obligasi melalui mekanisme tender, tapi ini langsung melalui penunjukan langsung. Nah, selanjutnya terkait dengan fairness. Fairness ini berkaitan dengan keadilan yang tidak memikirkan dampak dari kasus ini. Jadi penerbitan obligasi dengan dana yang diterima 600 juta oleh Goldman Sachs ini dia tidak memikirkan dampak kepada orang banyaknya seperti apa. Nah, selanjutnya keterlibatan dari politik sangat erat kaitannya dengan kasus penggelapan dan pencucian uang. Karena kita tahu ya, di sini para politikus dari Malaysia, terutama Perdana Menteri Malaysia itu Najib Razak itu ikut turut serta dalam kasus ini, sehingga politik itu sangat kuat di sini karena dia bisa menguasai transaksi yang besar-besar ini dan bisa ditutupi secara langsung. Terus terkait dengan whistleblowing system. Nah, di sini ada bankir dari Goldman Sachs yaitu Roger N.J. dan Tim Leissner. Nah, Roger N.J. ini merupakan kepala cabang di Asia, tapi whistleblowing system ini tidak bekerja sangat baik karena Tim Leissner yang merupakan pimpinan di Malaysia ini atau yang ada yang Roger N.J. ini supervisornya, mereka tidak menilai lagi nih, tidak ada pelaporan dari bawah ke atas terkait dengan adanya tindakan curiga terkait dengan penerbitan dari obligasi. Selain itu juga di sini komite audit berhasil dikelabui dari terkait dengan transaksi ini. Nah, terkait dengan internal control ini perlu adanya internal control ya terkait dengan penerbitan, apalagi transaksi ini bersifat material. Dan ketika kita melihat dampak dari denda yang dihasilkan ini sangat nggak wajar ketika kita mendapatkan 600 juta, bahkan menurut berita dari CNBC aja denda yang kita dapatkan hampir 2 miliar dolar AS. Next. Selanjutnya, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Malaysia mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, terdapat beberapa kasus pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip dan aturan tata kelola perusahaan. Salah satunya adalah kasus skandal Goldman Sachs yang melibatkan pelanggaran terkait anti-suap di Malaysia dan melanggar panduan yang telah ditetapkan oleh Malaysian Code Corporate Governance atau MCCG. Kasus tersebut melibatkan tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh beberapa tokoh politik dan manajemen Goldman Sachs terkait dana investasi 1MDB. Kasus ini menyoroti kegagalan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan, termasuk transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Keterlibatan politik yang kuat dalam perusahaan pemerintahan dan lemahnya pengawasan independen menjadi faktor penyebab utama masalah tata kelola di Malaysia. Diperlukan langkah-langkah perbaikan, termasuk penguatan pengendalian internal, perbaikan manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap hukum untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.